Yeah. Came at 17. Damn. Kita akan menyiapkan hati kita untuk kita beribadah, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya ketika hati kita mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, dan kita percaya bahwa ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, tidak ada kata sia-sia. Pergumulan apapun yang kau hadapi, hari ini pun saya merasakan apa yang saudara sedang pergumulkan. Spirit saudara, saya terus bawa dalam doa. Jadi saat ini yuk kita bersatu sehati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya jawaban itu hanya di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sangat bersyukur buat hari ini, kesempatan kembali kami boleh datang kepadamu. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Engkau layakkan kami, Kau kuduskan hati kami, setiap umat-Mu, untuk kami boleh beribadah. Urapi pujian penyembahan dan firman-Mu, agar kami benar-benar boleh diurapi, kami boleh dikuasai, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik. Ketika kami memberikan korban yang terbaik Tuhan, Engkau akan bertata di atasnya, dan Engkau disukakan oleh pujian penyembahan kami, dan firman-Mu yang akan menyatakan janji-Mu dan isi hati-Mu kepada kami. Karena firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Berbicaralah buat kami, urapi kami, lawat kami dengan pujian penyembahan kami. Kami mau siapkan hati kami saat ini. Satu roh, satu jiwa Tuhan, untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami mau menyembah Engkau. Karena kami membutuhkan Engkau Tuhan. Syakana matakaya suku nama syikidididididi. Adalah kekuatanku. Amin, amin. Bersama-Nya ku takkan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia.
Mari saudara katakan bahwa Tuhan adalah kekuatanmu. Besar apapun persoalanmu, percayalah bahwa Tuhanlah sumber kehidupanmu. Dia tak pernah tinggalkanmu. Dialah kekuatan perisai dalam hidupmu. Dialah perisaimu. Haleluya. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya.
kan bersama Haleluya. Sikirala baba rala bashikididi. dan baca Sikirala baba rala bashakana mata kaya. ku kan Yes Lord. Ina baba baba rala bayasa kanama. Haleluya. Haleluya. Kami kan terbang bersamamu. Sikirala baba rala bashikididi. Ida bata korala bashakana mata kaya. Shikididididididididi. Amin, amin Tuhan. Shikididididididididi. Yes Lord. Amin, amin, amin. Haleluya Yesus. Mari katakan ini bersama-sama. Berkati. Percaya dengan iman. Tuhan akan melindungimu. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Haleluya. Tuhan selalu. Percayalah bahwa Tuhan selalu akan menolongmu. Dia akan menjagamu. Amin. Sehelai rambutku tak akan terjatuh. Amin. Tanpa seizinku. Haleluya. Mari saudara katakan dengan iman. Dia akan selalu menolong, selalu menjaga. Dia akan meluputkanmu dari segala sesuatu yang buruk. Dia akan pelihara engkau. Amin. Seumur hidupku. Mari dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Dengan segenap hatimu. Shakana toko rapa shakana toko yasikidi. Shikidala papara lapa shakana mataka yasikidi. Haleluya. Amin. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
Engkau selalu bertanggung jawab bagi kami Tuhan. tak akan terjatuh Karena Engkau tidak pernah tinggalkan rasa umat-Mu. izinmu. Amin, amin, amin. Terima kasih. Engkaulah menolong kami Tuhan. Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya. Peliharaku Seumur hidupku, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetikpun. Dia selalu setia. Pertolongannya tak kuat. Dia pernah menolong kita dan Dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Terima kasih. Terima kasih. Come on, begin to worship Him. Begin to lift Him up in this place. Haleluya. Engkau selalu menolong, selalu setia, Yesus. So we worship You in this Engkau tak pernah tinggalkan. Haleluya. Engkau selalu menolong kami. Engkau selalu menjaga kami. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjagaku dan meliharaku seumur hidupku. Dia menjagaku dan meliharaku seumur hidupku. Come on, berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Haleluya. Shikirala barala barala barapa shikididididi. Shikirala barala barala bashakana matokorala bashikidididi. Shikirala barala 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 bashikidala barala bashikidididi. Shikid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 i. Shikirala barala 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 bashikididididi. Amin Tuhan. Shikirala barala barala batokorala bashikidididi. Mari saudara katakan di hadapan Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Dengan iman katakan itu di hadapan Tuhan. Ku kan terbang tinggi Amin. bagai raja Yes, Lord. wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayan tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai Menerbang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Dengan iman katakan di hadapan Tuhan. adalah kekuatanku. Bersama Dia, bersama Dia ku tak akan goyah. Percayalah saudara,
terbawa seperti Raja Wali. Mari. Yes, dengan iman katakan. Amin Tuhan. Dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama-Nya. Mari katakan, terbang tinggi bagai Raja Wali. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama-Nya. Kau lihat setiap iman-iman umat-Mu Tuhan. Badai apapun kami akan terbang dan kami bisa mengatasi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Yes Tuhan, Ku akan mengatasi. Bukan terbang bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama-Nya. Shakarabashikiri. Shakanamatakarabasha. Inamachikiri. Shikiri. Hallelujah. Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau tak tinggalkan kami. Haleluya. Engkau kan bersama umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami, tapi Engkau bersama dengan kami terus Tuhan. Walaupun apapun badai yang kami hadapi, kami akan melauinya, kami akan melaluinya, kami akan menghadapinya bersama dengan Kau. Karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan di balik badai itu. Ada berkat, ada pemulihan, ada kemenangan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, karena badai yang kami hadapi tidak akan menghancurkan kami. Badai yang kami hadapi itu tidak membuat kami Tuhan jatuh tergeletak. Tapi tangan-Mu yang akan selalu menopang kami, yang selalu memberikan kami pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami memiliki iman, karena kami boleh melihat secara iman. Kami boleh menerobos kemustahilan di balik kemuliaan-Mu itu Tuhan. Jauh Kau sediakan buat kami. Bukan kami melihat secara fisik badai yang kami hadapi, tetapi kami boleh melihat dengan kacamata iman. Kami boleh melihat dan menerobos di balik badai itu Tuhan.
Engkau sudah sediakan buat kami. Setiap badai yang kami hadapi, ada jawaban yang kami akan terima. Ada jalan yang kami dapat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pernyataan-Mu dan hadirat-Mu. Berbicaralah buat kami. Karena kami butuh firman-Mu. Karena hanya firman-Mu yang bisa menuntun kami, memimpin kami Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami bahkan hamba-Mu. Agar kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Karena firman-Mu akan menyatakan ya dan amin. Menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Dengan iman kami sambut itu firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara, mari sama-sama saya bilang salam buat seluruhnya yang beribadah bersama-sama. Kita boleh bersama-sama juga membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 17. Saya tahu saudara, kita semua menerima kuasa Tuhan. Katakan amin. Kuasa itu sudah ada pada kita. Yang percaya katakan amin. Bukan kita tidak punya kuasa, tapi kuasa itu sudah ada pada kita. Katakan amin. Mari buka dalam Matius 17 ayat 14 sampai ayat 21. Kita akan baca cukup panjang, tapi ini firman Tuhan harus kita baca. Oke? Matius 17 ayat 14, saudara perhatikan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanlah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kita baca ayat 20, saudara perhatikan. Ayat 19, kemudian murid-muridnya Yesus datang dan ketika mereka sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan ini bercerita di mana Yesus sedang menyembuhkan anak yang sedang sakit ayan, yang kerasukan. Saudara, bukan sakit ayan yang biasa, tetapi beliau ini sedang dirasuki setan, kan gitu. Jadi seorang orang tua melihat anaknya yang kerasukan setan, ketika dia kumat, saudara, itu dikatakan di situ kadang masuk air. Saudara bayangkan kalau orang tuanya pas waktu kerasukan itu, pas waktu kumat, orang tuanya lihat, waktu dia sendiri, saudara bayangkan, kalau dia masuk air, saudara, nggak ada yang tolong, maka dia akan bisa mati. Jadi anak ini nggak bisa dibuat isinya sendiri. Jadi harus dipantau. Karena apa? Tiba-tiba kalau sudah kumat, tiba-tiba kalau sudah serangan, isinya serangan fajar atau serangan yang kena kepada anak ini, maka karena tidak tahu jam, karena tiba-tiba saja. Dicatatkan di ayat 15, maka dikatakan sering jatuh. Bayangkan, sering jatuh. Sering jatuh ke dalam api. Saudara, kalau air, sama. Air, walaupun air itu seolah-olah tidak membahayakan, tetap bahaya. Kalau airnya di mana? Kalau di cuma satu gelas atau sak baskom, saudara-saudara kejegor, ya tetap nggak akan tenggelam, nggak kena apa-apa. Tapi seandainya air itu, ini berbicara sungai.
Atau saudara kamar mandi yang ada baknya yang cukup besar gitu ya. Kalau zaman dahulu baknya itu besar-besar gitu. Sekarang banyak yang nggak pakai shower gitu ya. Bayangkan ketika itu zaman dulu, kalau sudah itu penuh dan tinggi, kalau di kolam atau di sungai, ketika orang ini kumat dan dia kecebur di situ, saudara, nggak ada yang tolong, nggak ada yang lihat, pasti dia akan mati. Yang kedua, di sini tercatat di situ sering jatuh kemana? Api. Bayangkan saudara, api. Saudara bayangkan, api berarti ketika masak bisa. Kalau api di mana adanya, saudara? Kita nggak tahu karena zaman dahulu bisa aja kalau bakar pakai kayu bakar. Bisa aja ketika dia masak, ketika dekat di perapian, ternyata dia kumat. Bisa masuk, bisa. Karena tercatat di sini ngeri loh. Sekali ketika saya baca ini, saudara, ngeri juga. Sering jatuh. Tapi puji Tuhan di sini dia selalu selamat. Tapi tidak menyembuhkan dia. Selamat dalam apa? Dalam api, nggak kebakar sampai matinya dia. Tidak tenggelam sampai mati. Tapi selalu ada pertolongan di situ. Tapi hanya satu dikatakan, belum sembuh dari kumatnya itu. Orang tua tetap waspada. Tetap namanya ketakutan anaknya terjadi karena dia sebagai orang tua tidak bisa 24 jam. Karena kita nggak tahu kalau malam, pas waktu orang tuanya tidur. Saudara, saya juga dulu punya penyakit di mana dulu sekali masih muda. Saya bisa tidur, bangun malam-malam, berjalan, saudara. Nggak tahu kemana, kadang masak sendiri. Kata pembantu saya dulu, anak saya pas muda belum menikah, masih sekolah kelas SMA. Jadi seringkali saya paginya baru ditanya pembantu saya, dia bilang, "Non, tadi kemarin malam itu Non lagi masak apa?" Saya ditanyai, "Enggak, tidur." "Non lagi masak." Bayangkan saudara. Habis saya cerita, terus saya tanya, "Masak apa?" "Iya, masak, ambil di kulkas, buka, masak." Terus masak, habis masak gak dimakan. Langsung saya bangun, saya lihat itu. Terus Non langsung gak tahu mau jalan keluar, langsung tak tarik, tak bawa di kamar, langsung tidur. Bayangkan saudara. Terus saya tanya, apakah dengan mata saya ini melek atau merem? Langsung dia bilang, "Ami merem." Bayangkan, saya bisa masak dengan mata merem. Kalau itu apinya kok bisa pas, pancinya, wajahnya, taruhnya pas. Kalau enggak kan tangan saya ya kebakar. Saya membayangkan seperti ini ketika dia kumat enggak sadar. Orang tua pun enggak tahu kalau 24 jam dia enggak bisa jaga. Maka orang tua menderita sangat. Dia katakan kepada Yesus, "Aku ini sudah sering datang kepada murid-Mu, tapi tidak ada satupun yang bisa menolong dan menyembuhkan murid-murid-Mu." Situ loh. Murid bukan 12 di situ, saudara. Ini bahasa saya sehari-hari. "Aku sudah bawa anakku. Aku sangat menderita dengan keadaan anakku seperti itu. Karena aku tidak tenang, pergi tidak tenang. Bahkan aku terjaga." Ini seolah-olah tergambar seperti orang tua itu berkata, saudara. Jadi sangat terjaga sekali, was-was terhadap anaknya yang sakit ini. 24 jam dia pun terbatas untuk melihat, memantau atau menjaga anaknya. Karena itu dicatat di situ, dia sering jatuh di api, bahkan di air. Sebab itu dia katakan tidak bisa 24 jam dijaga. Karena itu dia minta belas kasihan kepada muridnya untuk disembuhkan anaknya. Tetapi tidak didapati anaknya sembuh-sembuh. Dikatakan, "Yesus, aku wis datang kepada murid-Mu. Seringkali aku datang, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan anakku ini." Baru Yesus tegur. Iya kan ceritanya begitu, saudara. Yesus tegur. Di ayat di mana itu tadi? Di ayat yang
19. Kemudian muridnya Yesus datang ketika sendiri, ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, bahwa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu, bawa anak ini kemari. Ini ngomong sama semuanya sesungguhnya Yesus. Dikatakan dikatakan jelas teguran Yesus kepada muridnya. Berapa lama lagi aku harus tinggal antara kamu? Saudara, sesungguhnya hari ini mengingatkan kita, saya nggak bicara tentang sakit penyakit orang ini atau bicara tentang kesembuhan. Sesungguhnya apapun yang kita hadapi, kita bisa, apa saudara? Memakai kuasa Tuhan. Katakan amin. Kalau saat ini keadaan sedang ada apa? COVID, sehingga ada lebih banyak di rumah. Jadi, saudara, ketika kita sedang menghadapi masalah-masalah yang ada, kita sudah terbatas dengan isinya hamba Tuhan atau pendeta karena kita tidak tatap muka. Kan bebas ada WA, Bu, maksudnya ada teknologi. Itu pun terbatas. Kenapa? Hamba Tuhan juga ada tugasnya. Barangkali saudara sibuk. Ketika saudara telepon, urgent sekali, nggak bisa. Siapa? Kita sendiri. Jadi hari ini Tuhan ingatnya kita bahwa kita ini ada kuasa. Amin. Ada kuasa yang besar. Roh yang ada padamu adalah roh Tuhan yang besar bersamamu untuk menyelesaikan apa yang kau hadapi. Katakan amin. Kuasa kegelapan pun, ikatan apapun yang nyerang, apalagi segala penyakit apapun, pergumulan, beban beratmu, saudara, Tuhan inginkan apa? Ayat di sini dikatakan, saya nggak bicara apa, tetapi bicara tentang iman. Jadi saat ini Tuhan sedang menuntut kita, mau nggak mau sekarang, harus mau. Karena apa? Sudah nggak ada pilihan dalam keadaan kondisi hari-hari ini. Kita harus ada iman, pribadi lepas pribadi. Karena kita tidak tahu apa yang saudara, siapapun. Harus saudara munculkan iman itu. Hanya iman itu yang bisa mengalahkan dunia ini. Katakan amin. Yang bisa mengalahkan semua masalah yang kita hadapi. Manusia terbatas, orang tua kita terbatas. Hai anak-anak, orang tuamu terbatas. Hai anak muda, saya katakan orang tuamu terbatas. Sebaliknya, orang tua, anakmu juga terbatas untuk menolong atau memperhatikan engkau. Sebaliknya, suami istri juga terbatas untuk menolong atau menjaga engkau. Hanya Tuhan yang bisa. Diperlukan apa? Iman. Setiap pribadi kita, orang tua, anak muda, anak, suami istri, semuanya harus memiliki iman. Karena hanya iman saja yang bisa dikatakan, ayat tadi Tuhan berkata, hanya iman, biji sesawi yang kecil saja bisa memindahkan gunung. Gunung permasalahan apapun. Saya sangat bersyukur saudara. Waktu kita berdoa hari Kamis, Tuhan bicara. Pada hari Minggu, Tuhan akan lakukan mujizat. Saudara, ada orang tua yang sedang berdoa bergumul. Bergumul setengah mati. Sampai bukan resah. Untuk tidur pun agak sedikit khawatir, ada sedikit cemas. Kenapa saudara? Karena dia tidak memiliki dana. Untuk apa? Karena anaknya akan ujian hari Senin besok. Dia tidak punya sepeser uang pun. Kalau dia nggak punya uang, saudara, satu, karena belum melunasi, karena ada pengumuman di situ. Kalau tidak bisa melunasi SPP, ada berapa bulan? 3 bulan kalau nggak salah, sampai Desember, maka anak ini semua murid tidak bisa ikut ujian ulangan, saudara, hari Senin. Dan seorang tua ini tahu ada 3, saya nggak sebut namanya. Saudara ada di jemaat di sini. 3 bulan saudara, bukan cukup di situ, bayar listrik juga.
Ini tanggal berapa? Batasnya kan tanggal 20. Ini kalau nggak salah, ini batasnya harus juga. Jadi persamaan. Kalau nggak bayar, tunggaan itu juga 1 hari itu kena denda bisa 50 atau 50 lebih. Nah, kalau dia tunggaan sudah berapa bulan nggak tahu, sedikitnya dia juga ada tunggaan dan air. Jadi harus bayar. Double, saudara. Jangan bilang airnya kecil, airnya cukup besar. Karena kalau nggak salah jumlah airnya harus dibayar itu 600-an lebih. Bayangkan, dan yang bayar SPP 3 bulan, itu jutaan juga. Bagi dia itu berat karena tidak ada uang. Jadi dia sempat ketika hari Kamis dia ikut ibadah juga. Dia terus berkata bicara tentang Elia punya iman. Ketika dia melihat tidak ada hujan, tapi dia percaya bahwa dia mendengar dan adakan hujan 7 kali. Itu bicara tentang iman. Pada dia nggak lihat, tapi dia secara roh, dia melihat dan menerobos ada hujan. Maka itu terjadi. Dan dia katakan di situ dia beriman, dia berdoa dengan rasanya sesak. Kenapa? Kalau satu dia bilang nggak ada uang, kalau nggak bisa bayar anaknya nggak bisa ujian. Sedih kali. Saya dengar pun sedih, saudara. Sedih sekali. Tapi dia waktu itu nggak cerita. Waktu mujizat terjadi baru bahwa Tuhan tepat pada waktunya. Katakan amin. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Tidak terlambat, tepat, sungguh tepat. Kenapa saya bilang begitu? Dia cerita sendiri. Kemarin dia dapat mujizat itu. Melunasi semuanya. Dan dia bersaksi kepada saya. Saya ikut menangis. Karena Tuhan itu baik. Katakan amin. Hari ini pun Tuhan berkata, iman. Adakah iman? Sebiji sesawi saja. Sedikit kecil saja, kata Tuhan. Saya ulangi, saudara-saudara boleh baca. Ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, saya percaya kalau dia telepon saya minta tolong saya juga nggak bisa menolong secara fisik. Kalau ngasih duit nggak bisa. Saya cuma bisa memberikan, yaitu firman Tuhan. Karena Tuhan juga bicara bahwa kita punya kuasa. Apa itu? Iman. Iman itu yang akan melihat engkau. Yang mustahil itu. Dan dia cerita bahwa tiba-tiba dia akan jualan. Dan itu laku, saudara. Dan menutup semuanya. Hari itu nutup saja. Padahal dibilang sepi-sepi. Tapi dia terus berdoa. Dia percaya dengan Tuhan. Dia katakan, iya saya katakan dengan iman. Dia bilang anaknya adalah milik Tuhan. Hidup dia milik Tuhan. Tuhan akan pelihara. Tuhan bertanggung jawab. Tuhan pasti tolong seperti firman-Nya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Maksudnya itu bilang biarin anaknya isinya tidak bisa makan. Masa sih anaknya tidak biarkan anak-anak isinya anak-anak kita tidak sekolah? Kalau itu urgent. Kenapa Tuhan tidak? Karena Tuhan itu sayang. Pasti Tuhan akan menolong dengan cara yang ajaib. Dan dia katakan, dan saya menangis dengar itu. Saya katakan sekali lagi, bahwa semua jemaat akan terima mujizat. Katakan amin. Semuanya saya katakan. Karena Tuhan berkata jelas hari Kamis. Ada berapa sampai detar hari Minggu. Tuhan adakan mujizat ketika kita lakukan bagian kita. Apa itu? Iman. Hari ini pun Tuhan ingatkan. Hanya satu. Kecil saja. Kecil saja. Maka, kata Tuhan, kamu akan bisa memindahkan gunung itu
Siapa yang bisa menggunakan? Apakah hamba Tuhan? Tidak. Apakah sahabatmu? Tidak. Siapa? Iman kita. Iman dewe-dewe, katakan. Amin. Iman pribadi kita masing-masing yang akan bisa melihat dan kita akan terima mujizat. Katakan amin. Ya. Saya katakan kembali, saya semangat. Karena apa? Tuhan jelas juga berkata, aku akan lakukan bagianku. Nggak usah ngomong, nggak usah dituntut, nggak usah dikasih tahu. Bagianku pasti otomatis aku lakukan. Bagianmu saja lakukan. Apa itu? Miliki iman. Karena hanya iman. Tidak ada iman, kita tidak bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kalau nggak ada iman, nggak bisa apa-apa kita hidup ini. Hanya iman. Iman apa? Percaya dengan Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus yang bisa menolong kita. Yang tidak ada menjadi ada. Ada jenis di ayat yang terakhir dikatakan di ayat 21. Ada jenis-jenis yang kita gumulkan ini tidak bisa hanya doa saja. Tapi harus dengan doa puasa. Kalau saudara melawan kuasa kegelapan, saudara mau berpuasa, puasalah. Saya mengalami sakit. Kadang saya puasa. Saya ada jeda puasa. Kalau nggak kuat saya nggak puasa. Karena saya mengalami pendarahan yang cukup banyak, saudara. Saya harus minum. Tapi luar biasa. Karena Tuhanlah yang menyembuhkan. Hanya Tuhanlah yang mengadakan mujizat. Hanya Tuhannya yang buka jalan. Hanya Tuhanlah. Amin. Hari ini Tuhan juga berkata, apapun masalahmu, sebesar apapun, bisa pindah dari hidup kita. Bisa keluar dari hidup kita. Bisa apa? Tergeser. Katakan amin. Ketika kita punya iman. Amin. Katakan. Dan saya percaya. Setiap hari saya akan mendengar. Saya tetap berdoa, saudara. Tapi saudara harus miliki iman. Karena hanya iman saja yang bisa. Apa? Yang bisa melihat mujizat itu. Ayat yang terakhir saja. Kita buka sama-sama dalam Yakobus 1. Ayat yang ke-6 sampai ayat 8. Saya akan bacakan. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan semua sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Dalam arti begini, saudara, kadang kita berdoa, amin, 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 gitu toh, yakin sekali. Tapi kalau sudah amin, buka mata, lihat kenyataan, aduh tanggalnya, kok belum datang ya jawabannya, gitu. Sudah tanggalnya, kok belum muncul, pada besok tanggalnya harus selesai, tapi hari ini kok belum selesai. Kok belum ada mujizat, kok gak ada pertolongan. Kadang sekali kita itu melihat secara mata. Doa memang semangat, saya percaya saudara berdoa meminta Tuhan dengan iman. Tapi kalau sudah amin, melek loh. Ini loh, biasanya seringkali kita lihat kenyataan. Gak sesuai kayaknya doa kita itu. Ya, waktu doa amin, percaya, yakin, waduh kita lihat mujizat. Tapi wis amin, keto enggak. Lah ini yang Tuhan inginkan engkau. Tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu. Tetap seperti saudara sedang tetap saudara harus kayak merem yang punya keyakinan. Yang saudara lihat, yang saudara yakini, yang terjadi. Maka saudara amin dan melek, lihat kenyataan. Saudara tetap seperti yang saudara doakan. Maka itu akan terjadi. Katakan amin. Saya lanjutin. Ayat 7. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dalam arti orang yang kalau kita bimbang, gak iso turu, gak iso tenang. Tapi kalau saudara percaya, maka damai sejahtera. Kalau saudara percaya, saudara sudah meminta, saudara boleh yakin, saudara sudah serahkan semua masalah saudara di dalam Tuhan. Wes percaya aja, wes dikekno aja diode-ode lagi.
Kalau kita ngotek-ngotek, kenapa dia otek-otek? Karena kita melihat secara mata. Maka kita ngalami ketakutan, kecemasan, bimbang, stres, kayak saat tidur. Maka akan sekali lagi saya terus berkata, bukan saya memberikan contoh kepada jemaat, tapi jemaat banyak ngalami juga mujizat. Dan saat ini saudara yang belum, saya katakan, sudah ada di depan, yang sudah saudara, Tuhan sudah siapkan untuk saudara. Bagian saudara lakukan iman itu. Saya terus menguatkan saudara seperti yang saya alami. Kalau saya mengalami sakit itu saudara, kalau saya nggak punya iman, saya sudah mati. Saya katakan saya sangat bersyukur saya bisa keluar dari maut. Karena Tuhan, saya kalau lihat kebaikan Tuhan, sungguh ajaib. Sungguh sangat ajaib. Tuhan itu luar biasa baiknya. Katakan amin. Dia tahu dan merasakan penderitaan kita. Dia tahu merasakan kesedihan kita. Beban kita semua dia tahu. Asalkan kita tetap percaya. Kenapa saya ngomong begini terus? Saudara, saya ingin menguatkan saudara. Saya kasih contoh saya benar-benar seolah keluar dari maut. Saya mengalami sakit yang bukan sakit yang biasa. Saya mengalami sakit yang luar biasa sakitnya, saudara. Yang bukan sekedar benjolan biasa, tapi mengeluarkan darah yang berkucuran yang gak bisa berhenti. Saya lihat sendiri seperti keran ngucur darahnya. Saya bicara berdoa dengan iman. Ketika itu keluar dan sakit, saya tetap bicara, Tuhan, saya tahu saya akan sembuh. Sakit itu tidak membuat saya mati. Saya percaya Tuhan. Tuhan nyembuhkan. Hari ini aku sedang diuji oleh Tuhan. Sedang diuji iman saya. Karena hari ini aku gak punya apa-apa. Yang aku punya adalah iman. Kalau punya duit, saya akan berusaha untuk cari kemana saja. Tapi saya gak ada punya uang. Inilah ujian saya, iman saya. Itu yang terbaik saya buat. Saya gak punya uang, itu yang terbaik. Ketika sekeliling saya tidak ada yang bisa bantu, itu terbaik buat saya. Kenapa? Kalau ada orang sekeliling saya yang bisa bantu, saya tidak akan menghindarkan Tuhan. Saya nggak akan berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya tidak akan bertekun dalam doa dan iman saya dengan Tuhan. Jadi saudara, apapun yang kau hadapi sesungguhnya itu baik. Amin. Itu menguji imanmu. Dan Tuhan tidak pernah, sekali lagi, seburuk-buruknya kita, seberat-berat yang kau hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kau. Katakan amin. Saya bukan sekedar bicara omong kosong, saudara. Saya sedang mempersiapkan untuk saya akan bersaksi. Ada bukti, ada tanda-tanda di mana saya mengalami kejadian sangat-sangat waktu saya sakit. Menderita yang luar biasa. Saya bukan bicara, sakit, mana buktinya. Saya sakit, saudara. Yang kapan? Dan saya lihat kuasa Tuhan bekerja. Melalui apa? Hanya iman. Tuhan buka jalan banyak hal. Hanya banyak hal Tuhan buka jalan. Amin. Hari ini, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan oleh Tuhan. Lakukan bagianmu, beriman. Saya tahu apa yang kau alami, saudara. Ketika saudara berdoa, haleluya, amin, amin, percaya secara roh. Tapi ketika amin melek, saudara sedang menghadapi keadaan, ini benar enggak? Iya enggak? Saya pun waktu itu ngalami, saudara, rasa sakit dan darah keluar. Saya melihat sendiri. Saya sengaja saya foto untuk bukti. Saya katakan malah saya tidak rasa ada ketakutan dalam jiwa saya. Ketika darah keluar, saya katakan, oh, darah keluar ini adalah darah kotor yang keluar. Habis ini bersih dan sembuh. Itu iman. Tapi kalau secara
Bukan iman, saudara. Saya bisa takut. Waduh, iki parah. Kenapa? Tambah darah keluar banyak sekali. Kita bisa ngomong begitu? Bisa. Kita bisa down? Bisa. Terus kita bisa ngomong, waduh ini parah. Wah, ini penyakit yang bukan biasa. Wah, ini kanker. Wah, ini ganas. Wah, ini Dan stres tambah stres. Wis loro tambah loro. Ketika saya melihat secara mata itu, saya terus berkata, aku sembuh. Penyakit ini keluar kabeh. Habis ini, aku sehat. Selalu salah perkataan. Bu, aku selalu. Terus katakan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Iman kita ini harus terus. Nggak ada kesudahannya. Sampai Tuhan datang, kita harus terus beriman. Karena hidup ini setiap detik kita sedang berhadapan dengan pertandingan, perperangan. Jadi iman selalu harus ada dalam hidup kita. Nggak ada yang nggak. Apa yang pun kita hadapi, Tuhan sedang izinkan. Nggak akan mungkin yang kita hadapi Tuhan nggak izinkan. Kalau Tuhan izinkan, pada ada solusinya. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan tahu kekuatanmu. Walaupun separah. Saudara, saya ngalami benar-benar suak itu sabun-bun. Sampai nggak bisa tidur. Ini kesaksian saya terus untuk menguatkan saudara. Karena saya melihat di mana Tuhan itu luar biasa. Yang kapan lalu cuma penjualan biasa. Tetapi semakin parah. Tapi saya semakin kuat. Bukan parah langsung loyo. Enggak, saya semakin kuat bergairah. Makin parah itu apa? Makin merandang. Makin merandang, habis itu habis terlupas keluar darah setiap hari. Dan rasa sakit itu, waduh, itu sampai ke tulang. Saudara, gak bisa dikatakan. Ada yang sakitkah itu? Saya mengalami dan merasakan rasa sakit bagaimana. Kalau saudara cuma merasakan sedikit sakit yang gak parah, saudara saya mengalami lebih parah daripada saudara. Tapi lihat, Tuhan tolong. Hari ini pun Tuhan akan tolong saudara. Dengan apa? Hanya iman. Hanya iman. Karena imanlah yang bisa memenangkannya. Amin. Imanlah. Sekali lagi saya berkata, segala apapun yang kita hadapi secara pribadi, masalah apapun, sakit penyakitkah, keuangankah, usaha pekerjaankah, anak-anakkah, orang tuakah, semua apapun pergumulan dalam hidup ini, kalau Tuhan izinkan buat kita hadapi, Tuhan tahu kekuatanmu. Tuhan tidak tenang tinggalkan kita. Ada jawaban, ada solusi, ada mujizat. Katakan amin. Bagian kitanya iman, 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 dan iman. Kadang kalau ada pahlawan iman. Katakan amin. Bila firman ini menjadi berkat bagi saudara, saya terus bergairah untuk membangkitkan iman saudara. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan bagi Tuhan. Semua bisa diselesaikan kalau kita memiliki iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat hari ini. Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami memiliki iman. Hanya sekecil saja. Kau dapati iman kami, maka kami akan melihat mujizat dan kemuliaan-Mu. Hamba sangat bersyukur karena kami tahu kasih setia-Mu tak pernah Tuhan tinggalkan. Hamba sangat bersyukur dan bersyukur Kau Tuhan Allah kami. Allah yang sangat mengasihi kami. Hamba juga berdiri di hadapan-Mu untuk umat-Mu Tuhan. Pergumulan apapun saat ini umat-Mu sedang hadapi, sebesar apapun yang mereka sedang tanggung, kami tahu mereka memiliki kekuatan yang daripada-Mu. Hamba tahu Engkau tidak akan tinggalkan umat-Mu, tetapi umat-Mu akan melihat kuasa ketika melihat yang mereka hadapi. Di balik itu ada berkat dan mujizat yang sedang menanti dan Engkau curahkan bagi umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan. Bahkan yang tertutup Engkau buka Tuhan. Yang terikat Engkau lepaskan. Terima kasih. Bahkan Engkau akan berkati umat-Mu. Yang tidak ada pekerjaan Engkau berikan pekerjaan.
Ketika ada pekerjaan, Tuhan Kau berkati dan Kau perluas daerah mereka. Walaupun keadaan kondisi yang tidak memungkinkan, tapi Engkau sungguh menjamin kemungkinan itu. Kemustahilan itu bagi umat. Hamba melepaskan berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan. Usaha dan pekerjaannya. Apa yang mereka buat. Apa yang mereka kerjakan. Tolong Tuhan, berkati dengan limpah-limpah. Engkau bedakan dari angkatan bahkan zaman ini. Engkau jauhkan dari segala sesuatu yang buruk, kekacauan, orang-orang jahat, kuasa kegelapan. Jauhkan dari umat-Mu Tuhan, lindungi. Ketika umat-Mu lagi bergumul tentang usaha dan pekerjaan, tentang pekerjaan Tuhan, tolong berikan pekerjaan. Ketika umat-Mu sedang berdoa tentang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Ketika umat-Mu sedang berdoa Tuhan tentang pasangan hidup, aku tahu Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan akan satukan dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang sendiri. Karena Tuhan yang menciptakan sepasang. Hamba tahu itu Tuhan. Dan tidak ada satupun yang tertutup karena Engkau yang membuka. Terbukalah kandungannya. Terbukalah berkatnya. Terbukalah masa depannya. Diberkati. Terima kasih Tuhan. Hamba akan melihat keajaiban-Mu setiap hari bagi umat. Karena Engkau curahkan kasih setia-Mu, kemurahan-Mu, mujizat-Mu dan keajaiban-Mu hari-hari ini. Minggu-minggu ini Tuhan, Engkau akan nyatakan sesuatu yang besar yang umat-Mu akan terima. Biarlah itu hamba materaikan, sehingga tidak akan hanya lalu, tapi mereka boleh nikmati dan masuk ke riban mereka. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Engkau sungguh amat terbesar dan sungguh yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik. Berkati anak-anak-Mu. Korban syukur. Bahkan persembahan yang terbaik buat Engkau. Engkau memberkati. Pekerjaan, usaha, apapun. Tuhan berkati masa depan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan menyelesaikan ibadah ini. Biarlah Engkau memberkati umat-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan-Mu. Biarlah berkat Tuhan itu termeterai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kau akan melihat setiap tangan-tangan umat-Mu Tuhan diadakan kepadamu. Kau akan curahkan berkat yang terbaik itu. Dalam nama Yesus, diberkati rumah tanggamu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah keturunanmu. Diberkatilah apa yang kau kerjakan. Dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Keluar masukmu akan dikejar berkat. Apa yang kau injak itu akan menjadi milikmu. Lumbung-lumbungmu tak pernah kekurangan. Diberkati tubuhmu juga. Tubuh yang sehat dan kuat. Dalam perlindungan Tuhan. Oh berkat Abraham, Isa dan Yakub tercurah atasmu. Menjadi bagian sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kedua kali itu menjemput saya dan saudara yang terima berkat. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.